أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Syekh Ibnu Athaillah berkata, Innama yu'limukal man'u bi'adami fahmika 'anillahi fi. Sesungguhnya yang menjadikanmu bersusah hati karena tidak adanya pemberian, itu karena engkau tidak memahami pemberian Allah kepadamu yang sebenarnya. Ketika engkau meminta suatu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya, hatimu menjadi susah. Itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendak Allah. Jika engkau paham, engkau akan bahagia. Tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan. Saat permintaanmu tidak dikabulkan, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau merendahkan atau mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menyandarkan hatimu kepada Allah. Jika sudah begitu, engkau akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla mengasihi atau mencintai hambanya, niscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia. Sebagai perumpamaan, apakah kamu tidak mengetahui bahwa seorang ayah yang sangat mencintai dan mengasihi putranya, niscaya akan membawa putranya pada tukang bekam agar badannya menjadi sembuh? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa seorang ibu yang menyayangi anaknya pasti akan mencegah anaknya dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan anaknya? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa tabib yang mengobatimu, yang berbelas kasih terhadapmu, pasti akan mencegahmu dari mengkonsumsi makanan yang tidak patut engkau makan karena penyakitmu tadi? Padahal belas kasih Allah terhadap hambanya itu melebihi belas kasih seorang ayah ataupun ibu terhadap putra-putranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, apakah sang ibu ini tega jika anaknya dimasukkan ke dalam api? Lalu para sahabat menjawab, tidak akan tega wahai Rasul. Lalu Nabi bersabda, Allah itu lebih berbelas kasih terhadap hambanya yang mukmin daripada belas kasih perempuan ini kepada putranya. Akan tetapi Allah memberimu rasa perih dan sakit karena Allah menaruh padol dan kenikmatannya di dalam rasa pedih dan sakit tersebut. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, ketahuilah, sesungguhnya ketika Allah tidak memberimu, itu bukan karena membencimu, tapi karena sangat belas kasih terhadapmu. Maka tidak memberi itulah yang hakikatnya dinamakan memberi. Pahamilah. Setengah dari memahami adalah mau memahami ketika engkau tidak diberi perkara dunia. Sesungguhnya Allah menjalankanmu pada tempatnya para aulia atau wali-wali Allah yang muqarrabin atau dekat dengan Allah. Karena kebanyakan para aulia Allah itu fakir, miskin, sakit-sakitan, dan kekurangan sandang pangan. Jika dunia ini diumpamakan sebuah tambang,
dunia hanyalah bagaikan sebelah sayap lalat. Allah tidak memberimu minum kecuali hanya satu teguk air. Allah tidak khawatir jikalau sekian banyak orang mukmin berbalik mengkufuri Allah. Kemudian sekian banyak orang kafir tersebut diberi rumah yang beralaskan perak dan berubin emas. Dunia ini tidak ada harga dan kedudukannya sama sekali di sisi Allah, sehingga Allah memberikannya pada orang-orang kafir dan mencegahnya dari menjadi kekasihnya. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.